Kalau misalnya gelas lo lagi penuh, terus lo diemin di atas meja selama 3 bulan, lo kira tuh air emangnya bakalan kemana? Tuh gelas pasti bakalan tetap penuh, kecuali kalau misalnya lo minum. Dan itu sama dengan perasaan kita. Siapa dari kalian yang udah ngeliat puluhan artikel tentang gimana caranya bekerja di rumah di dalam karantina? Atau siapa dari kalian yang udah ngeliat puluhan video tentang apa yang bisa lo lakuin di rumah supaya lo gak bosen? Kenyataannya, gak semua orang seberuntung itu untuk mempunyai bosan sebagai masalah utama di dalam sebuah daftar masalah-masalah yang kita hadepin selama karantina ini. Beberapa dari kita ada yang lagi merantau, yang emang tinggal sendirian, jauh-jauh dari keluarga dan teman-teman, dan tiba-tiba harus semakin diisolasi. Ada beberapa dari kita yang lagi merencanakan the ultimate day of our lives, dan tiba-tiba harus berubah. Atau ada beberapa dari kita yang baru aja jadian, harus berpisah, gak boleh ketemu. Tapi kita semua lagi takut, karena dunia ini lagi penuh dengan ketidakpastian dan rasanya dunia ini lagi mau berakhir. Tapi jangan salah ya, di dalam video ini gue bukannya mau nge-suggest lo untuk olahraga atau meditasi. Tapi ada satu hal yang gue pelajarin selama karantina ini yang udah sukses untuk membuat gue cukup waras, sewaras-warasnya seorang manusia bisa waras. Dan hal itu adalah gue belajar untuk memperlakukan diri gue dengan kebaikan, atau learning to be kind to myself, atau self-compassion. Ada banyak sih julukannya. Dengan segala perubahan yang terjadi dengan tiba-tiba, kita gak bisa ngelanjutin hidup kita dengan normal. Apa sih yang normal tentang kata karantina atau isolasi? Makanya di sini gue rasa penting banget kita untuk memaafkan diri kita sendiri. Dan di sini belum ada standarnya apa yang normal gitu loh. Dari dulu banyak hal-hal yang pengen gue lakuin, tapi gue gak punya waktu. And so I said, awal-awal gue sangat nge-pressure diri gue untuk menjadi produktif karena tiba-tiba diberikan sebuah waktu, yaitu sesuatu yang sangat mahal. Kebetulan gue emang sekarang lagi belum ada kewajiban, gue gak punya pekerjaan, dan gue tahu gue sangat beruntung karena gue gak punya pekerjaan. Jadi sebenarnya gue bisa melakukan apa aja yang gue mau, cuman karena gue mempunyai mimpi itu, gue jadi nge-pressure diri gue untuk gak nyia-nyiain waktu yang sangat berharga ini. Dan akhirnya gue jadi jahat sama diri gue sendiri. Gue sebenarnya masih banyak hal-hal yang diproses. Nikahan gue gimana, gue sekarang lagi nganggur, gimana caranya gue mencari pekerjaan kalau misalnya kondisi lagi kayak gini. Dan hal-hal seperti itu tuh harus kita proses, dan itu nggak gampang. Makanya gue belajar untuk ya udah baik aja sama diri gue sendiri, dan gue perbolehin diri gue untuk merasakan apapun itu, apakah sedih atau marah. Emang banyak banget di internet artikel-artikel atau apapun itulah, quote-quote tentang misalnya Isaac Newton waktu itu juga pernah kok di karantina pas dia lagi di University of Cambridge, terus dia tiba-tiba nge-invent calculus. Lo juga bisa gitu, tapi I don't think so. Dan beberapa dari kita masih mempunyai kewajiban, tapi gue rasa yang penting di sini adalah lo just do your best. Emphasisnya di situ ya, do your best, bukannya do the best. Itu beda loh. Karena kalau misalnya doing the best adalah skalanya jadi besar. Sedangkan doing your best itu dengan segala kebatasan lo. Mungkin lo dulu mempunyai target untuk pekerjaan lo. Kalau misalnya pekerjaan lo lagi nggak menuntut suatu target atau goal, ya udah lakuin aja apa yang lo bisa, nggak usah
Ini bukan waktunya untuk berinovasi, ini bukan waktunya untuk lo nge-impress manager lo atau dengan melakukan lebih dari kolega-kolega lo. This is not the time, man. Banyak hal-hal yang masih bisa, yang harus lo proses di dalam kondisi kayak gini. Kalau gue nggak memperbolehkan diri gue untuk nggak achieving my goals, gue nggak bakal bisa berdiri di sini sekarang di depan kamera full of inspiration dan motivasi, dan gue nggak ada nih perasaan yang gue alamin sekarang ini, nggak ada sama sekali pas di awal-awal pandemi ini. Kadang kita suka nggak ngebolehin diri kita untuk merasakan hal-hal itu karena kita selalu memberikan konotasi yang negatif kepada perasaan-perasaan yang apapun yang bukan happy. Ya itulah downfall-nya kita, karena kita merasa perasaan itu nggak boleh kita alamin, padahal itu sesuatu yang normal. Kalau lo tanya orang yang terbahagia di dunia ini juga, gue yakin dia juga pasti ada waktu-waktu dimana dia merasa sedih, dia marah, dia takut. Emang itu nggak nyaman, tapi bukannya berarti perasaan itu sesuatu yang negatif dan tidak boleh kita rasain. Pernah nggak sih kalau lo lagi sedih, terus lo maksa diri lo untuk oke, nggak boleh sedih. Berapa dari kalian yang malahan jadi semakin nangis karena lo nggak ngebolehin diri lo untuk sedih? Gue belajar untuk duduk dengan perasaan gue rasain semuanya, gue bolehin, gue lagi pengen ngapain aja gue bolehin, dan di situ malah semakin cepet reda, karena ibaratnya gue selalu memakai ibarat kalau perasaan kita tuh kayak air di dalam gelas. Kalau misalnya gelas lo lagi penuh, terus lo diemin di atas meja selama 3 bulan, lo kira tuh air emangnya bakalan kemana? Tuh gelas pasti bakalan tetap penuh, kecuali kalau misalnya lo minum. Dan itu sama dengan perasaan kita. Kita harus merasain perasaan kita supaya hilang. Mungkin kadang lo merasa sesuatu terus lo kayak, oh gue udah lupa kok sama perasaan ini, tapi tunggu aja 6 bulan lagi, mungkin itu perasaan tiba-tiba balik lagi dan dia menggigit lo di waktu yang lo gak sangka. That's how feelings work. Kalau misalnya kalian kurang puas dengan sebuah konsep yang agak-agak abstrak dan gak jelas ini, ada beberapa hal juga yang bisa kalian lakuin. Salah satunya adalah merayakan kemenangan-kemenangan kecil kalian. Lo jadi belajar untuk menghargai hal-hal kecil. Gue sama sekali bukan orang yang kayak gitu ya, please. Gue pengen kalian tahu bahwa hal-hal ini tuh bukan gue banget. Gue dulu tuh gak suka banget yang kayak, jujur gue gak terlalu suka sama orang-orang yang kayak positif banget, karena gue ngerasa that's not realistic. Gue suggest untuk malam-malam mungkin lo bisa tulis di kertas, atau mungkin ini bisa sesuatu yang lo pikirin aja, nggak harus ditulis juga, tapi gue rasa lebih membantu kalau misalnya lo tulis. Dan hal-hal kecil ini tuh bisa bener-bener the smallest things, kayak misalnya, oh gue kena matahari hari ini, karena lo biasanya di dalam rumah terus, misalnya lo udah berminggu-minggu di dalam rumah, terus akhirnya lo kena matahari and it felt good. Write it down. Kalau misalnya lo dari kemarin gak bisa beranjak dari tempat tidur dan akhirnya lo bisa beranjak walaupun cuma sejam, lo keluar dari tempat tidur, that's a small win. Kita harus merayakan hal-hal kayak gitu. Dan dengan ini kita itu melatih otak kita untuk akhirnya bisa melihat silver lining dari ini semua. Dan akhirnya kita bisa bersyukur dengan waktu yang kita punya sekarang. Tapi kalau misalnya kalian gak menemukan silver lining itu juga, that's okay. Lo gak harus menemukan silver lining itu. Gue cuma bilang gue akhirnya bisa menemukan itu karena gue memperlakukan diri gue dengan baik, dan akhirnya gue bisa menerima hal ini semua, dan akhirnya gue bisa mencapai tahap itu. Kalau misalnya lo nge-skip tahap yang dari tadi gue omongin, lo gak bakal bisa sih akhirnya bisa mencapai di tahap mendapatkan silver lining dari ini semua. Gue tahu beberapa dari kalian pasti standarnya itu tinggi banget untuk diri lo sendiri, tapi maksud gue adalah turunin aja standar lo untuk sekarang.
supaya lo bisa memberikan waktu dan lo bisa memperbolehkan diri lo untuk ngeproses semua ini. Dan itulah yang gue maksud dengan treating yourself with kindness, karena orang lain aja kita perlakukan dengan baik, kenapa nggak diri kita sendiri? Jangan ngehukum diri lo sendiri kalau misalnya lo nggak bisa mencapai target-target atau goal-goal lo. Bukannya lo harus menghapus juga, tapi cuma disingkirkan aja dulu sebentar, lo simpen aja dulu sebentar segala ambisi-ambisi lo, simpen dulu di dalam lemari, nanti lo datang lagi. Untuk sekarang gak usah mencoba untuk mencapai langit, ini bukan waktunya untuk itu. Ini waktunya untuk lo belajar untuk baik sama diri sendiri, jangan terlalu jahat sama diri lo sendiri. Dan hal terakhir yang penting untuk lo ingat-ingat adalah akan selalu ada hari-hari yang baik dan selalu ada hari-hari yang buruk. Kayak cuaca aja, walaupun sekarang lagi sederas-derasnya, pasti bakal reda kok. Pasti bakalan ada hari di mana matahari akan kembali bersinar.